ada sukacita, Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oi, oi. Sukacita, 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 oi, oi. Yeay! Berjumpa lagi dengan kakak-kakak pendamping yaitu Mbak Dita, Mbak Anas, Mbak Aka, dan Mbak Yudit di Sekolah Minggu Big Bonaventura Virtual. Wah, hari ini kita mau ngapain lagi nih, Kak? Kita mau sekolah minggu seperti biasanya. Biasanya kita ngapain, Mbak Dita? Kita akan bernyanyi bersama, menari bersama, dan Membaca kitab suci. Mendengarkan renungan, dan kita pasti bersuka cita di sini. Nah, untuk tema hari ini tuh apa ya, Mbak? Kira-kira ya, Kak? nah, Kak, nanti kita akan baca kitab suci itu Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Itu tentang apa sih, Mbak Agatha? Tentang hal kerajaan surga. Good. Makanya kalau kalian mau tahu apa sih tentang kerajaan surga, apa sih bacaannya tentang Markus, nah nanti tetap stay tune di sini ya. Kita langsung aja yuk, Kak, yuk berdoa bersama dengan Mbak Agatha. Yuk kita mulai sekolah minggu online hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Pakai jari jempol atau pakai apa nih, Kak? Itu, Kak, yang satu jari kiri, satu jari Oke, kanan. yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur atas berkat-Mu, kami boleh kembali berkumpul, kami boleh kembali berjumpa, dan sekiranya Engkau menyertai acara kami hari ini. Meskipun kami hanya dapat berempat Tuhan hari ini, tapi sukacita-Mu sungguh luar biasa Tuhan untuk melaksanakan sekolah minggu online hari ini. Tuhan, berkat-Mu juga tercurah untuk anak-anak yang saat ini sedang menonton kami. Kiranya Engkau selalu menaungi mereka, dan apapun yang sedang kami lakukan hari ini adalah demi kemuliaan nama-Mu, dan semoga firman hari ini dapat diterima anak-anak dengan baik, sehingga iman semakin bertumbuh dan berkembang dengan baik pula. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Langsung kita next ke bacaan renungan, bacaan firman dan renungan Bersama Mbak Yuli. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang lain.
bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji sawi itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu dengan cara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, anak-anak tadi, teman-teman semua sudah mendengarkan tentang firman Tuhan ya, tentang hal kerajaan Allah. Tadi diibaratkan seperti biji sesawi, di mana kita ketahui biji sesawi itu adalah benih yang paling kecil ya, kecil sekali. Tetapi benih yang sangat kecil tadi apabila sungguh tumbuh, dia akan menjadi besar, bahkan lebih besar dari tumbuhan yang lainnya, dan bisa menjadi sarang-sarang burung. Ya, seperti kita semua ya, anak-anak di sini semua, tentunya semua di sini anak-anak pasti ingin menjadi anak yang hebat, ingin menjadi anak yang pinter, ingin menjadi anak yang sukses. Tapi semua itu apakah bisa kita dapatkan secara instan, secara cepat? Dalam waktu sehari saja kita langsung jadi anak yang pintar? Dalam waktu sehari saja kita bisa menjadi orang yang sukses? Apakah bisa? Tentu tidak, anak-anak. Nah, kita harus selalu melaksanakan apapun yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Anak-anak masih ingat tentang buah-buah roh? Itu ada semua tentang kebaikan ya. Kalau anak-anak ingin menjadi pintar, ya anak-anak harus selalu belajar, harus giat belajar, harus rajin belajar, harus mendengarkan nasihat Bapak Ibu, mendengarkan apa yang diperintahkan Ibu Guru, nasihat Ibu Guru ya. Nah, kalau anak-anak memang mau jadi orang yang sukses, anak-anak harus juga selalu rajin untuk melaksanakan apa itu perintah Tuhan. Anak-anak juga harus melaksanakan buah-buah roh seperti apa yang dulu pernah Bu Yuli sampaikan juga, bahwa buah-buah roh itu ada kasih, ada saling peduli, ada saling menolong. Semua itu adalah hal-hal tentang kebaikan. Walaupun kita kecil, walaupun kita saat ini masih anak-anak, kita mampu dan kita bisa menjadi tumbuh dan bisa berbuah, menjadi bermanfaat bagi teman kita, bagi sesama kita, ya. Asalkan kita melaksanakan, berbuat, berperilaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi anak yang baik, anak yang selalu setia kepada Tuhan, selalu mendengarkan perintah Tuhan dan mendengarkan nasihat Bapak Ibu. Itu yang terpenting ya. Anak-anak bisa menjadi orang ataupun menjadi anak yang hebat. Sebagai contoh hal kecil saja, anak-anak
di rumah bisa memberi manfaat. Misalnya bisa membantu ibu, bisa membantu bapak di rumah mungkin. Tidak perlu hal-hal yang besar. Mungkin anak-anak belum mampu melakukan hal yang besar, ya lakukanlah hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil itu, kalau kita mengerjakannya dengan penuh hati yang tulus, dengan penuh sungguh-sungguh, kita pasti akan dapat memberikan manfaat yang besar. Sebagai contoh misalnya mau menolong sesama. Menolong sesama itu meskipun kita masih kecil, kita juga bisa menolong sesama. Kita bisa menolong saudara kita yang membutuhkan. Kita bisa bantu ibu. Bagaimana caranya ya? Aduh, aku kan masih kecil. Bagaimana caranya membantu ibu? Dengan cara yang sederhana mungkin. Kita bermain, saling berbagi dengan saudara kita. Dengan adik ya sayang, dengan kakak sayang. Itu sudah membantu ibu. Nurut sama bapak ibu di rumah. Kalau dikasih tahu ya nurut. Itu kita sudah menjadi manfaat buat sesama. Oke anak-anak, Mbak Yuli yakin di sini semua pasti bisa. Aku pasti bisa, ya. Bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa menjadi seperti biji sesawi tadi, meskipun kecil, tetapi karena dipelihara Tuhan akan tumbuh menjadi besar dan akan bermanfaat bagi sesama. Oke anak-anak, sampai di sini renungan Mbak Yuli. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Hatiku penuh nyanyian.
Minggu Gembira online pada hari ini udah selesai nih Kak. Menyenangkan sekali. Tadi kita udah mendengarkan firman dan juga mendengarkan renungan ya Kak. Tadi firmannya dari mana ya? Dari kitab suci Kak pastinya. Kitab suci? Iya. Perjanjian baru pasti ya Kak ya. Dari mana nih Kak tadi? Tadi itu Markus bab 4 ayat 26 sampai 34 aja tadi. Hari ini kita sudah bersukacita, menari, bernyanyi, dan ada lagu baru yang hari ini kalian baru dengar mungkin, atau mungkin yang dulu-dulu pernah mendengarkan lagu ini bisa kembali mengenang, bisa kembali nostalgia. Iya. Oke. Ya tadi ada kayak embek-embek, kucing-kucing sama kodok ya. Oke. Nah, karena kegiatan sekolah minggunya udah selesai, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Berdoanya ditutup oleh Saja pastinya. Mana jempolnya? Kita perlihatkan jempol kita. Kita mulai ya. 1, 2, 3. jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami penuh dengan Roh Kudus sehingga kami dapat menari, bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, dan kiranya apa yang kami lalui hari ini dapat menambah iman kami semakin dalam Tuhan untuk mengenal Engkau, untuk semakin rajin mengikuti kegiatan sekolah minggu, untuk semakin rajin berdoa, untuk rajin ke gereja sehingga kami dapat terus mengembangkan iman kami dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kegiatan Minggu Gembira akan selesai. Kiranya pun Engkau juga memberkati setiap orang yang menonton video kami sehingga dapat menerima apa yang menjadi renungan kami hari ini dan dapat menumbuhkan semakin dalam imannya. Dan kami juga berdoa untuk kakak pendamping yang mungkin sedang sakit, yang tidak bisa ikut. Kiranya Engkau juga selalu memberi kesehatan kepada mereka semua dan memberi kesehatan untuk kami semua yang masih dapat berkarya Tuhan di sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Katasio. Ya, 1, 2, 3. Bersatu dalam nama Yesus.